Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram ajma'in. Al-Fatihah. ولجميع الأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين ولجميع المصنفين المعلمين والأستاذنا مشايخنا إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا والإخوان إخواننا من حق علينا ولمن أحسن علينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا من مات ودفن في هذه القرية اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. لنا ولكم يا حاضرون ولدنا ولديكم أولادنا أولادكم أهلنا وأهليكم ولجميع المسلمين والمسلمات إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Al-Mukarramun, mami-mami tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa malam ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa ngican menurunkan berkah, taufik, hidayah dan ridhonya, dan kita semua sehat walafiat, panjang umur, dijauhkan dari bala, bencana dan musibah. Wabil khusus kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita sampaikan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita sekalian menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Mungkin terbahas tentang al-bab as-samin wal 20 fi man'i syurbil khamri, yakni bab yang ke-28 tentang larangan meminum khamr, minum minuman keras. Khamr niki artinya adalah perasan anggur. Lamun zaman laik kan perasan anggur, dan itu menjadi minuman khas tradisi jahiliyah. Dengan Arab tuh senang minum perasan anggur ya, maka itu disebut khamr ya. Dalam hadis Rasulullah sebutkan kullu khamrin muskirun ya, kullu muskirin haramun. Setiap khamr itu pasti memabukkan, dan setiap sesuatu yang memabukkan itu pasti haram. Jadi segala sesuatu si memabukkan, menghilangkan akal, niki disebut khamr. Entah dia perasan anggur kah, entah dia oplosan kah, entah ya apa jaran, pokok ya bau ngilangan akal, niki ada khamr semuanya. Ekstasi lamun mangkin, atau narkoba, atau sabu-sabu, itu dalam bahasa fikih tersebut khamr, karena isyarat Nabi kullu khamrin muskirin ya, setiap khamr itu yang memabukkan, berarti setiap yang memabukkan itu khamr. Maka menghukumi narkoba, menghukumi sesuatu yang memabukkan apapun namanya, mesti ditarik ke hukum khamr. Maka kalau sudah khamr berarti haram, berarti
berarti haram apapun namanya, karena semua yang memabukkan itu khamr, dan khamr kalau sudah khamr ya pasti memabukkan, dan setiap memabukkan itu khamr, setiap khamr pasti haram. Nah, apapun namanya, perkembangan zaman misalkan makin ukuran pembalut dan ini ye sedohna si kanak-kanakna ampun inem ampun bau pelai. Nah itu juga khamr, maka hukumnya memabukkan ya, tetap dia haram. Hatta ukurannya tengelorang nasi, ngelor nasi sampai sedulang bui isin mesana terus nepaleng teler misalkan itu khamr juga haram, itu ya haram. Pokoknya semua yang menghilangkan akal niki adalah khamr. Wa huwa al-mu'tasiru minal inabi idza bulla wa quzifa bizabdi. Dia adalah perasan anggur pada zaman dahulu, zaman jahiliyah. Dia adalah merupakan perasan anggur. Maka dalam hukum khamr niki 3 kali turun ayat baru diharamkan. Si pertama Allah sebutkan khamr itu sebagai minuman biasa dengan jahiliyah dengan menyebutkan di Al-Qur'an tono Allah isyaratkan ismuhuma akbaru min naf'ihima. Khamr itu manfaatnya ada, lagu luwean dosen belum diharamkan karena memang itu kesukaan orang-orang jahiliyah kayak orang Quraisy pada waktu itu, termasuk sahabat-sahabat niki sinwah Islam pun tetap minum khamr ya, tapi Allah tidak langsung haramkan karena ada yang menggunakannya untuk menghangatkan badan semata-mata untuk berobat, ndekne semata-mata minum. Maka Allah sebut arak manfaatnya lagu lebih belik mudaratnya, dibiarkan oleh Allah, tetapi masih terus banyak yang minum sampai minumnya dibawa ke dalam sholat sehingga sahabat ya warak manfaatnya, berarti sendiri man sholat kadang nginem ya julub otomatis kemudian di dalam sholat itu tidak ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mabuk. Maka turun firman Allah berikutnya, tegurannya lebih keras lagi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Sahabat dengan beriman dindik si dekat-dekat tipa sholat wa antum sukara, sementara engkau dalam keadaan mabuk. Berarti uleng sahabat tidak usah minum sebelum sholat, berarti dia nginum sebelum sholat, lagu hingga sholat minum malah wah pendak Allah tahu dia embau tebala wahane. Akhirnya apa? Innamal khamru wal maisiru wal ajzalamu rijsum min amalis syaitan. Perintahnya fajtanibu, sungguh pegawaian nginem, berjudi, mengundi nasib niki adalah rijs ya, kotor selaku oleh Allah Ta'ala. Fajtanibu, maka wajib engkau tinggalkan. Nah barulah tegas Allah Ta'ala tinggalkan. Maka sampai pun sekarang tinggalkan, tidak ada lagi hukum kemanfaatannya. Wah tenasah manfaatnya, sudah dinasah tentang tidak bisa khusyuk dalam sholatnya. Tapi secara total ya, total langsung mata haram apapun ini wah ukuran pokok mendenginem di nekang tidak boleh, walaupun untuk obat ya, walaupun untuk obat ukurannya kalau sebelum daruratnya darurat di nekang ya. Sampai lo narak terkisah niki di dalam kisah seorang syekh ya, niki mempunyai murid sangat alim ya, murid niki sangat alim. Simbilinang murid niki syekh niki timpiang bahwa murid niki syekh ni tegalah telanggi wah le neraka, padahal si taat si pacun teketuan si guru gama anakku kan kepacun mek lek jari muridku sembahyang anta alim, maka singene lalu mau mek lek akhirat lek dalam kubur apa jak salah mek angke ye wah syekh unin
ya harun pegawaian tiang niki memang tiang taat pacu gati begawian ibadah lagu sekit tu tiang nyala uni tiang lain nu berdoyang penyakit ya berdoyang penyakit terus leng dokter badak tiang harus berawat isi homer tenginem tuak lah ukuran sebulan sekali arak sekecet setengah gelas doang ya malang tiang dari sehat tiang lu tiang kadu berawat lagu gara-gara nulah seluruh amal tiang tertolak terus neraka jari. Bayangkan kata ulama dengan si jari yang lewat doang azabnya sedemikian rupa menghapus amaliyahnya yang sudah taat apalagi ndek pacun ndek taat ndek nginem payu pelot payu ya nah otomatis wah ya maka jangan saksikan juga bahwa ini adalah ya bagus ya tahu nih ya bawas enggak gati-gati ngene bagus jemaah mati sih maka bagus itu kesaksian palsu ya. Maka tidak boleh hatta menjadi obat ya, hatta menjadi obat kalau sudah daruratnya darurat ukuran gende mati wah lamun dek nginam sekeno ini baru nekanggu lagu mas menara masih ikhtiar masih ada cara lain untuk mendatangkan yang halal tidak boleh. Rasulullah mengatakan dalam mazhab Imam Ghazali yang kandek nekanggu ya menggunakan sesuatu yang haram untuk berobat walaupun dalam keadaan darurat kecuali daruratnya darurat anda mati kalau tidak pakai itu baru boleh lagu lamun masih de bau beriak bagus ndek nekanggu innallaha lam yaj'al shifa'akum fima hurrima alaikum Nabi isyaratkan Allah tidak menjadikan obat buat kalian pada apa yang Allah haramkan. Tidak mungkin kata Nabi Allah menjadikan obat pada sesuatu yang Allah larang haramkan. Masuk akal tidak? Ya. Bisa jadi masuk akal. Karena apa? Karena untuk menguji kita, menguji apakah kita taat pada Allah atau tidak. Lamun teruji kemudian ada obat seperti itu, kita teruji iman kita dekadu atau tidak. Setidak darurat-daruratnya maka jangan pakai. Tapi ketika memang sudah sedarurat-daruratnya ndek tebau hidup ukuran lamun ndek ngadunu dende wah dende ya. Karena apa? Karena akibatnya terlalu fatal meminum khamr niki. Kemudian wa fi sahihain di dalam hadis sahih Bukhari Muslim anna Umar radhiyallahu anhu taala bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala 'alal minbar beliau mengatakan dalam mimbar ala anna al-khamra qad hurrimat wa hiya min khamsatin ya ingatlah bahwa khamr itu seluruhnya diharamkan kata Sayyidina Umar wa hiya min khamsatin dari 5 sisi. Pertama minal inab yakni perasan anggur, wa tamr dari kurma, wal ansar dari madu, wal hinto gandum, wa syair dan gandum. Wal khamru ma khamirul aql dan semua yang disebut penghilang akal itu adalah khamr. Maka sebisa mungkin apapun yang menghilangkan akal niki kita tinggalkan karena akibatnya terlalu fatal. Sehingga dalam hukum fikih dalam usul fikih niki arak 5 menjadi maqasidus syar'i. Maqasidus syar'i artinya tujuan munculnya syariat. Apa yang dijaga disebut hifdzun nafas. Pertama menjaga jiwa. Menjaga jiwa dalam hukum apapun yang bisa mencelakakan jiwa manusia itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Allah isyaratkan la tulqu ya ayyuhalladzina amanu la tulqu biaydikum ila tahluka. Wahai orang beriman, jangan sampai kalian membawa diri kalian menuju kebinasaan. Jadi tidak terganggu sin jauh iri itu tipak mudarat. Ya, misalkan si de betinju misalkan. Ya, tinju. Kanggo atau tinju? Kanggo atau maka dia ragu, dek kanggo. Adakah manfaat tinju? Apa manfaatnya? Bonyok manfaatnya, menima. Dia narang manfaatnya. Apalagi Rasulullah melarang memukul wajah
sementara ditinju wajah tok yang harus jadi sasaran. Ittaqul wajh, dindik gati-gati dengan pokang muling Rasulullah, apalagi kepada istri dindik ganti nempelekang telaknat si Allah Ta'ala ni main tempelengan doang papa keren sih anggap ya jangan Pak. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mencelakakan diri itu adalah haram, apalagi sampai bunuh diri. Bunuh diri itu sudah menghilangkan jiwa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita untuk hidup digunakan baik-baik, kok dimatikan. Nah niki dosa beli, ya ampun jari dosa beli, mati dosa beli, wah keruan, wah neraka doang. Si kedua kan hifdzul akal. Yang kedua, hukum Islam itu muncul untuk menjaga akal. Akal niki bagian daripada si paling hebat tekican si Allah Ta'ala. Ya, Nabi bersabda dalam hadis tunu khamsatun minal jawahir. 5 manusia niki tebeng keutamaan jawahir. Jawahir no jamak dari jawhar. Jawharatun, jawharatani, jawahir. Jawahir artinya permata. Permata siarak lik manusia si tebang isi Allah Ta'ala si paling hebat nuarak 5 angka andek narak tebang selain manusia umat Nabi Muhammad SAW niki ya. Si pertama permata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tipak dengan umat Nabi Muhammad ini, yang pertama adalah al-iman. Iman niki permata si paling hebat tekican teiman kanca Islam. Si kedua diberikan kita akal. Akal niki adalah permata yang paling hebat. Permata yang paling hebat. Dia narak ngalahan akal. Kemudian si ketelu permata yang Allah berikan untuk kita umat Muhammad niki adalah al-haya, sifat malu. Ilaknu adalah permata manusia. Mun dia narak kemaluan lapu gawe nu. Ndi ada kemaluan itu sifat malu maksudnya, bukan kemalu ya. Lain ya, sifat malu itu adalah jauharah, permata ya. Angka ia menjadi sifat utama manusia ya. Menetelang rasa malunya, maka dia akan kehilangan logikanya, akal. Kemudian manusia niki tebeng sifat yakni sabarnya. Sabar ini mutiara yang luar biasa, sabar, permata yang luar biasa ya. Kemudian syukurnya, nah ini 5 syukur bagian dari permata yang paling hebat ya. Apa yang menghilangkan yang 5 itu? Iman itu hilang karena maksiat. Iman itu hilang karena maksiat. Berarti Pak, maksiat kita menghilangkan permata kita. Kemudian apa yang menghilangkan akal? Yaitu khomer ya. Khomer ya, menghilangkan akal. Angka kan akalnya harus terjaga. Ampun dia telang, dendek pihak jari gila. Ini kadang gila pada itu, demen gila ya. Namun dengan gila dia nerak bagus-bagus. Kita ini permata kita pada akal ya. Kalau dia hilang akal itu ndarah nilainya, wah manusia harap dengan gila hebat, metode dengan gila hebat, darah dan gila hebat ya. Orang gila ya tentunya ya gila saja, ngombe-ngombe sida ganteng ukuran munde gila di narak ganteng-ganteng, ngombe-ngombe sida ingas ya ingas lagu ya joga mele sida kira-kira mele je merarik kan ingat lagu gitu kandang. Kenapa? Permata itu pada akal. Si ketelu ilah nu hilang isi apa? Ilah nu hilang isi tamak. Tamak nu apa? Rakus. Selapuk kanggo nu. Maka lupa wah. Dia nara ilah nu jarin ya si rakus nu dengan apa? Padahal wah apa tahu nu pegawaian dosa aromai bemai mana telang hilak jari siapa si rakus nah, pokok mau nu dengan sogol jari ya. Kemudian sabar itu hilang dengan apa? Godok, marah nah,
Sili-sili dia. Berarti marah itu menghilangkan permata kita. Permatanya apa? Ya sabar itu. Sabarnya permata yang luar biasa. Ya, ma min ata'in libni Adam illa as-sabr. Tidak ada pemberian yang paling indah buat manusia kecuali adalah kesabaran. Kalau dicabut kesabaran berarti dicabutlah permata kita. Nah, kemudian syukur niki permata, yang menghilangkannya adalah kufur terhadap nikmat. Dia tahu syukur berarti napi, berarti kita kehilangan permata. Mun lima niki telang lek manusia darah ajin tuh hajari manusia aneh banget. Gila payu sili payu selapuk na kumpul apa tuh bagus denara ya. Maka harus dipelihara akal itu. Maka sedini mungkin hukum mengatakan haram tuh meminum khamr apapun namanya. Wa qala salatu wassalam, Rasulullah SAW mengatakan man syariba khamra fid dunya lam yashrubha fil akhirah. Sai nginum khamr le dunia maka jema' dik mau inum khamr le akhirat. Le akhirat niki kan le surga tentunya. Niki ada nahar asal sungai madu arak. Munda mele berenang lek madu arak sungai madu. Mele de berenang lek sungai susu arak sungai laban susu. Mele de berenang lek sungai apa khamr arak khamr. Ya ukurannya denginem khamr no sekali ndik de bawa saun. Mulai dunia kan bawa hilang haka. Tapi khamr akhirat itu tidak sampai jatuh statusnya menjadi seperti yang di dunia. Karena kalau kita minum sekali khamr niki bukan ikelang akalnya lagu ndik tegen haus wah beratus-ratus tahun kemudian nabi kemudian saya nginum khamr akhirat, yakni sabda Nabi, maka dia akan kembali wajahnya lebih ganteng ketimbang sebelumnya. Artinya Malik disayang gagah misalkan ya beruntama surga misalkan turun langsung dengan nama khamr langsung wah jeleng run angkat meletang dong isi bidadari dah kan lengi le dunia terkenal le jemaah ilai dengan sini ugal gatnya ya nak kegagah nang apa yang nginam khamr. Nah tentunya ya isyarat Nabi niki tidak hanya berisyarat bahwa minum di dunia tidak dapat di akhirat. Makna yang lebih hakiki adalah bahwa dengan si nginam khamr le dunia di negendait siaran surga, saya nggak le surga tahu khamr akhirat. Maka orang minum sekarang tidak mungkin dia masuk surga dan tidak mungkin otomatis minum khamr di surga. Nah niki angka mundewah nginem-nginem ukuran bertobatlah. Kenapa? Karena Allah melaknat khamr itu dari 5 sisi. 5 sisi. Pertama Allah melaknat tukang buatnya, pemerasnya, telaknat. Terus Allah melaknat orang yang mewadahinya, mengemasnya. Allah melaknat dengan si jualnya. Allah melaknat dengan si beli ia. Kelima Allah melaknat dengan si nejak tipa itu. Nah ni selapun wah telaknat. Nah niki misalkan ada dengan berketuan bapak terberketuan sekedi nggih unen be tahu temau tua unen sila niki lai unen palsu sila niki nggih itu ya dosanya dia berangkat menuju situ, kemudian dia duduk di majelisnya nenginam, kemudian dia mati teler ukuran ya papa wah sudah mau dosa ya, walaupun sudah hanya kan aku betul salah atau betul ya salah. Nah itu terlaknat yang memerasnya, yang mengemasnya, menjualnya, membelinya, kemudian penunjuknya. Niki 5 telaknat si Allah Ta'ala. Angka dendek wah berhubungan dengan yang namanya khamr. Mun ketuan tempeleng ya dia itu tembeli sekenok ya katakan tidak tahu.
Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man syarabal khamra mumsiyan asbaha musyrikan wa man syarabaha musbihan amsa musyrikan. Rasulullah mengatakan, saya nginum khamr bian sore hari, asbaha musyrikan, maka paginya dia sudah syirik. Wa man syarabaha musbihan, saya nginum kenjelo, amsa musyrikan, sore dia syirik. Arti Nabi kan berarti dia ini selalu di dalam dosa besar, walaupun tidak dianggap dia ini keluar daripada Islam. Lagu si termaksud niki adalah syirkul asghar. Syirkul asghar, syirik kecil, sindeknya sampai miaknya keluar daripada Islam. Cuman pegawaiannya dosa beli. Menetobat tetap tak ampun. Ya lagu mun sekali begawean niki yang mia iri ne gawe dosa beli. Kelema nginam sore ya dosa beli. Sore nginam kelema dosa beli. Artinya tercatat dari pagi, siang, sore, malam pekerjaannya dosa besar toh. Sehingga kalau dikaitkan dengan hadis berikutnya, man ya syaribal khamra fala lam yuqbal salatuhu arba'ina yauman. Saya nginum khamr, maka dia terima ibadahnya, salatnya petang dan sejelu. Berarti di dalam 40 hari ketika dia minum niki, di nara amalnya si terima insyaallah taala. Berarti apa? Dosa tok petang dan sejelu. Ya. Ukurannya ada pegawaian ibadat tuh, lagu itu terekeng dosa. Ya. Ibadah padahal itu. Kenapa? Kemudian diteliti oleh dokter misalnya. Maka sampai petang dan sejelu, karena memang pengaruh ya kotornya khamr di dalam hati, di dalam tubuh lamun wahtamu nikin dene bau terpersi isi apa-apa kecuali sudah sampai masa 40 hari. Baru bau bersih. Maka otomatis misalkan lamun mati nginem sebelum 40 hari bersihnya, maka dia mati bawa najis. Kotor dia ente terima isi Allah taala. Nah niki parahnya. Apalagi baru nginem langsung kau misalkan. Wah nu panen malaikat terumpak wah langsung. Ulah dia ketahuan marobuka langsung wah tegalah. Iya. Karena tidak semuanya ditanya seperti itu langsung doang, karena khamr niki paling besar ya azabnya ya, yang pun terlarang, paling sangat terlarang ya, petang dan sejelu ya. Apakah dia bertobat kemudian sebelum 40 hari itu diterima? Ya tetaplah menetobat, ukuran tetap menerima insyaallah taala. Lagu di mana terima ibadahnya, cuman diampuni dosa-dosanya minum itu karena belum bersih sampai 40 hari. Ya lamun 40 hari barulah kembali normal ibadahnya niki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka sekurang-kurang dende. Ya, misalkan itu wah laik misalkan, ya udah wah lebih 40 jelu kan. Ya berarti hari ini jangan mengulangi kesalahan yang sama. 40 hari dia terima insyaallah taala. Ya. Dari semua yang dilaknat itu tadi, petang dan sejelu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khamru ummul khaba'ith. Khamr niki adalah ibunya segala kejelekan. Faman syarabaha, siapa yang meminumnya, ya, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Saya ingin ieu ente terima salatnya arba'ina yauman. Pana beru'un. Jadi ummul khaba'is, ibunya, induknya segala kotoran niki adalah khamr ya. Lain tercerita dalam sebuah kisah ya, bahwa arak suku ulama lah ahli ibadah niki tertawan isi raja ya, sebelum mati tebang telu pilihan. Pertama, kalau dia mau bebas dari hukuman, pertama tebang pedang dan disediakan orang tua. Untuk apa? Salah sekik pilihannya adalah membunuh wanita tua ini dengan pedang. Pilihan si kedua ya, memilih bebas,
yakni berzina dengan wanita cantik. Pilihan si ketelu adalah minum khamr, minum tua, ya. Dengan prasangka bahwa kan parane memati dengan dosa beli, parane berzina itu dosa besar. Prasangkanya khamr ini yang paling ringan, ya, si paling ringan, tapi akibatnya begitu parah. Terus inem newah kupilih ngono. Ampun, inem hilang akal, wanita dia zinahi, hilang akal, papu ini mati, ini selapu ini jari kegawean. Kenapa? Karena satu sumber. Maka Rasulullah kan ummul khabail, sumber segala kejahatan itu pasti khamr. Ya, angka mungkin ukurannya mun telegalang wah miras minuman keras, ya siap-siap kok. Kejahatan itu tidak akan bisa ditolak. Karena dia menjadi sumber malapetaka. Angka ngombentan lek kampung itu sebisa mungkin kita jauhkan daripada khamr. Saya nggak lamun arak dengan nendang ruang ukuran atau berdagang dan turun hidayah lek kampung. Dan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak apa ye niat Allah murka. Dan turun ya angka biasa lek kampung-kampung situ orang sekenon ya lain auranya dengan sini dia nepade sulit kita mendapatkan aura positif. Saya ngapa dia turun rahmat angka membau kaling keliang kadus apa ya bersinergi untuk kampung itu bersih dari itu sekuat ikhtiar kita. Ya, lamun teizinkan atau kita biarkan secara legal, maka niki bagian daripada menutup rahmat Allah yang datang ke daerah kita, kampung kita. Ya sebisa mungkin. Mentoh bada aja, nah itu bagian dari perkara di luar kemampuan kita. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata maitatan jahiliyah. Bahasa Nabi lamun mati endah mati lek dalam tiang arak khamr sendek neman sampai petang dah sejelu ukuran apa mati, maka matinya itu dalam keadaan mati jahiliyah. Mati jahiliyah artinya mati jahiliyah dengan jahiliyah no ya selapu pegawaian dosa gawe ya namanya jahiliyah kan. Jahil no artinya dengan bodoh. Saya nggak bodoh selapu gawe. Sebelum datang Islam tersebut jahiliyah. Jahiliyah isi apa? Makna jahiliyah itu bodoh untuk beribadah. Dia tahu ngombentan mengesakan Allah. Dia tahu ngombentan aturan dalam hukum Islam. Sehingga jahiliyah nu selaku gawe ya seninakna betukahan gawe ya bezina gawe nginem gawe bebotoh gawe ya rencak jangan jahiliyah. Angkal munarak dan bezina ya jahiliyah awan. Kalau dengan nginem jahiliyah awan. Jahiliyah bermakna orang yang tidak tahu agama sehingga melakukan segala hal yang bertentangan dengan agama ya dan jahiliyah. Lamun jahiliyah tersebut ya bodoh dari sisi ilmu ya pengetahuan dunia, tentu dengan jahiliyah ini ya pinter-pinter ya lamun nemiak emas doang bau marak patong pelik senepia no ya bodoh ya pinter. Pinter enggak? Pinter lagu si maksud jahiliyah di tahu agama ya angkat tulisan Maulana Syahnu apalana penyakit jahil. Penyakit jahil penyakit di tahu agama niki penyakit dengan sindarawatnu ngaji di ya tahun di jahiliyah payu. Nah inilah yang berat ya penyakit jahil niki. Wa qala Rasulullah SAW kemudian mengatakan al-khamru jima'ul ismi. Jima'ul ismi. Khamr itu adalah bagian daripada jima'ul ismi, mengumpulkan seluruh keburukan. Jadi selapu keburukan niki terjamak isi si khamr ya. Kuncinya makanya miftahu kullu syarr. Kunci segala keburukan niki adalah khamr ya, khamr. Saya nggak napi yang buka si jahat-jahat niki selapu angka jauhi khamr itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan
syaribul khamri mal'un. Orang yang minum khamr niki dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Telaknat marak si buru'nu dari lima sisinya saking dilaknatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengatakan, man syaribal khamra faqad kafara bima anzalallahu taala ala anbiya'ihi wa man silama an syaribal khamri aw safahu ahbatallahu taala amalahu 40 sana. Barang siapa minum khamr maka dia suruh kufur, kafir tentang apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man sallama ala syabil khamr, kemudian saya ngucap salam tipak dengan minum khamr, au safahahu, atau dia berjabat tangan tipak dengan minum nu, ahbatallahu taala amalahu 40 sanah, terhapus ibadahna amalna petang dasa tahun. Nu angkat dindik gati-gati dia bersalam. Ni tahu ni dengan inam assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam. Itu kurang ajar, pelecehan. Kenapa tidak boleh? Karena salam itu intinya doa. Ya doa yang ni dengan nginam semoga sudah selamat mau rahmat landai nemur ke Allah taala. Berarti apa? Langsung terhapus amal ibadah, terpira ndak main-main 40 sana petang dah setahun. Au sofahu, atau tu nyalamin dia sofahamu, sofah ni ke bersalaman. Angkal mun dia tahu arah tukang nginam ndak mene bersalaman. Ih uni nah mun nu kanggo doa jaga jarak. Dende. Kenapa? Karena hati-hati si na terbenci si Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngombe tante bersalaman ya pihak wah alasan ngombe-ngombe ya genit timun dekah atau apa. Karena apa? Bahayanya itu. Apalagi wah terkenal aku nunin mendek ku nginam marah dek ku mangan nunin. Iya dan dek ngat-ngat yo. Apalagi dia sedekahin. Ya, sedekahin. Nah niki sedekah ni alhamdulillah arak si tembeli tua aku. Ya. Piranti ya tiang le anu nade. Ruby itu yang belanja kan tukang parkir no bang tiang 5.000 ya parante jaga ngumbi ternyata ya dengan salam ya terima kasih Bapak arak si tembel itu kan nyesal tertarik tidak mungkin istighfar saja. Menangnya kita tidak tahu ya, husnuzonnya kita kan begitu ya. Satu lagu ternyata nah, jadi kenapa salamannya saja itu mendatangkan ahbato, dihapus amal kita 40 tahun saking dibencinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi zawajir qala sallallahu dalam kitab Az-Zawajir karya An-Nawawi, Rasul juga mengatakan la tujalisuna ini. Rasul juga mengatakan di kitab Az-Zawajir la tujalisu syarabal khamr. Dendek de tokol-tokol bareng tukang minum, dendek. Ni apalagi dia demet temenin. Bares te tokol semendau. Semendak doang wah sekedar anu dendek wah milu nginam sekedar tanu lah konsultasi. Ya, yang ndak boleh. Ya, itu dilaknat. Wala ta'udu mardahum, kemudian jangan pernah jenguk sakitnya. Dendek jenguk pepuh halur anu mati-mati. Ya, ya. Maka diulah berjenguk sebagai pelajaran bahwa perbuatannya itu menghalangi dia untuk mendapatkan doanya orang baik Islam. Ya, penengkah ya zawaj kan mun sakit lun ke maka antaranya dokaku Junaidi padahal bilang jelu lai aku doang kancin uni nek kejak marah-marah ku sakit telang karena ya tobat tobat ya biar dia jadi pelajaran sang pegawaianku ini. Nah itu mikir dia, maka jangan dijenguk. Mun dijenguk berarti terhapus amal kita. Wala tasyhadu janaizahuna, sampai lamun mati dendik saksiang jenazah. Nih, itu parah.
dan seharusnya ukuran atau umumang ya dan bainalillah walhamdulillah makan de lai perlu kan ya, ya. Nah, terus mendetak pesilah dan gati datang ya. Nah, niki pos si tukang nginem niki yang bilina nyalat doang antu salat ya. Rasulullah tuh enggak mau kadang mensolati sahabatnya ukurannya yang ada minum seperti itu antu sekedar ngifayahin ya, sekedar ngifayahin ini lontuan guru pitun ya ya. Nah, tapi karena kita tidak tahu kan tidak apa-apa, kalau tahu ya jangan. Wa inna syaribal khamra yaji'u yaumal qiyamah, dan sesungguhnya dia nanti peminum khamar itu akan datang di hari kiamat muswaddan wajhuhu, hal keadaan hitam wajahnya, bidang gak timun ya, pokoknya ketanduan wah, pokok lamun kantina bidang gosong wah mun, nah itu kang nginem wah ya, langsung gosong wah baru tebangkitan langsung gosong ya, arak langsung teler kan, tak teler doang. Nah, nu pemakan riba ngase-ngase ngene doang kan. Ya riba wan. Ya. Ngase-ngase langsung ngelek kelorne marah acong misalkan. Ngase-ngase bener ya. Nu dengan si girang berutang dek neguna bayar hutang. Nyawanya angka berutang, angka langsung tertahu wah mun leleh-leleh aja itu kan ya, awak bidang aja, oh ni jak keinginan kemudian lama macam-macam angka hari berbangkit niki iwah syatar-syatar garis-garis mudli'an lisanuhu ala sadrihi, sampai niki parahnya hitam wajahnya, kemudian lidahnya menjulur panjang sampai dadanya. Niki hadis itu yang kahanun elana mak basong doa ini dah ambil bidang ngombe bayar nanti bayar aja baju ya dia tila si Nabi Muhammad sang dia tertaku pun ya Rasulullah tolong gak maaf ya saya sungguh lelah sang dia nasi dia taku asal Nabi Muhammad saya ngapa masa umatku marani umatku ya gagah-gagah dan masih ya. Kemudian yasilu lu'abuhu, yasil mengalir lu'abuhu liurnya biqadarihi dengan lidahnya niki kotorannya kullu man ra'ahu, setiap orang yang melihatnya. Jadi siap dengan ngengat yuk marak cor-coran lu nelor yang ngalir tawa namun dah ingat coba ada bayar na'udzubillah min dzalik. Qala ba'dul ulama mengatakan mensyarah hadis niki innama nuhiya an iadatihim, kenapa Rasulullah melarang, ini syarah hadisnya terus jelasan si ulama kenapa Rasulullah melarang kita an iadatihim, menjenguknya wassalamu alaihim, mengucap salam kepada mereka. Lianna syaribal khamri, karena sesungguhnya peminum khamr itu fasiqun mal'unun qad la'anahu Allah wa rasuluh ya, karena sungguhnya peminum khamr niki ampun ndek tetesuruh jenguk, ndek tetesuruh atong jenazahna, ndek suruh salaman, ndek suruh bersalam sangat ia niki dengan pasek si tulen-tulen telaknat si Allah Ta'ala ya. Fa in ishtaruha aw asraha kana mal'unani marratain ya. Fa inna ishtiraha, karena sesungguhnya nah niki syarahnya ulama ya, karena sesungguhnya pembelinya saja au asruha atau tukang peresnya kana mal'unan marrataini, terlaknatnya 2 kali lebih ketimbang dengan si nginem. 2 kali laknatnya lebih parah. Saya nggak napi dia mungkin nginem lamun dia narak si tukang mia gitu kan. Karena itu berhubungan semua 2 kali laknatnya. Wa insaquha li ghairihi, walaupun yang meminum itu bukan dia, tapi dia hanya sebagai wasilah untuk sampai ke situ. Justru dosanya laknatnya 2 kali. Ya. Nah niki parahnya.
Falidzalika, oleh karena itu, naha an iyadit, nuhiya lana mabni majhul. Falidzalika nuhiya an iyadatihi, maka karena itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya menjenguknya. Wassalamu alaihi, dan bersalam kepadanya. Illa ayyatub, kecuali dia bertobat. Fa inna man taballahu alaihi, karena orang bertobat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia nak tobat. Lamun tobat harus kita datangi, harus kita saksikan jenazahnya, harus terjenguk. Lagu lamun jak dia naman tobat, dia tu kanggo nyalamin dia, musafahati paya, jenguk jenazah, saking napi, saking beratnya hukumannya orang yang meminum khamr niki. Nauzubillah. Maka dari itu sebisa mungkin hindarilah siaran khamr niki, karena dosanya berlipat-lipat, laknatnya berlipat-lipat. Dan yang berhubungan dengan niki pun telaknat tuh double. Ukuran sekampung telaknat si Allah Ta'ala. Ya, karena apa? Karena semuanya berlipat-lipat laknat. Misalkan ni sekik 2 kali lipat, ni 2 kali lipat, ni 2 kali lipat, berpiraya laknat turun. Ya, laknat turun. Apakah makna laknat Allah ketika turun kepada hambanya? Tentu laknat Allah dia terkanggu nisbatkan dengan laknat manusia. Angkan dia terkanggu ngelaknat, la tal'anu. Rasulullah melarang kita melaknat. Dendek ngelaknat makhluk Allah. Kenapa? Karena dia adalah makhluk Allah. Dia terkanggu ngelaknat. Yang ukuran arah ngone beketuan tun oleh Udayana subuh. Ya, Tuan Guru kanggo dek tiang berdoa unin. Ya Allah, laknatlah virus corona unin. Karena tiang niki mantan positif. Bro, tiang sehat niki laknat gati wah dek mau beriakhis ya. Lakna berdoa marangan 7 pun sehat lalemangan tiang. Ya, tidak boleh melaknat. Ya, bisa jadi, saya jawab, dia terkanggung ngelaknat karena dia bisa jadi makhluk Allah yang disuruh datang ke sini. Maka the positif tiang ya. Bisa jadi ada dosa masa lalu yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan itu. Iya kan? Ya. Atau ada derajat yang Allah inginkan kecuali dengan itu, maka anda laknat dia, anda laknat pemberian Allah, maka otomatis pemberian Allah anda laknat, anda sudah melaknat Allah Ta'ala. Maka dendek ngelaknat nanti laknatullah wahni tempe ini tempe diri gorengan bi aku ni marah tempe ruangku ni lenjak senina ni coba ini syukur bukan dirasa tempe ya arah mengenang mak tempe ruangku Masya Allah, dia terkanggung melaknat. Nikmati bayi syukur ini terkanggung. Yang melaknat itu hanya hak Allah, dan laknat Allah pun itu mesti yang terbaik untuk hambanya. Di makna al-laknah al-bu'du min rahmatillah, terjauhan orang rahmat Allah. Yang perbarak basan si baru niki menara lek kampung arak dengan minum atau ada majlis seperti itu, Allah melaknat. Di mana apa? Dia turun rahmat, tidak turun hidayah, maka dia tempat itu adalah angker jin, setan, iblis doang mah isin tuh. Jadi angka dendek rapat-rapat. Wallahu a'lam bissawab, ilaihil marji wal ma'ab. Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Al-Fadhal. Ustaz. Langsung. Tadi sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat peminum khamr, bahkan kita diminta untuk tidak menyalaminya, tidak bersalam dengannya, kalau dia sakit tidak. Lalu kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara kita untuk mendakwahinya, sedangkan menyalaminya, memberikan salam kepada kita haram. Lalu bagaimana jalan atau cara kita mendakwah kepadanya untuk mungkin menjadi asbab hidayah. Sedangkan kan salah satu bentuk kita berdakwah itu mengucapkan salam, kan
sebagai lembutnya kita. Betul. Baik, alhamdulillah. Bagaimana Pak Haji? Lanjut. Terima kasih Tuan. Seperti tadi disampaikan oleh Tuan Guru, bahwa kalau kita tidak tahu bahwa orang itu peminum lah, itu ya artinya tidak ada dosa buat kita. Tapi ya saya berpesan bahwa karena masyarakat yang meninggal yang masyarakat kita tahu bahwa peminum dia juga minum yang berat, kita pergi memakamkan, kita sholatkan, kita bertemu. Tapi baru sekarang kita tahu dulu bahwa hadis-hadis yang mengenai kawal ini secara terperinci terjelas. Jadi yang sudah pernah kita laksanakan, yang sudah bagaimana hukumnya buat kita dulu. Terima kasih. Masih ada di sini. Bagaimana? Ibu-ibu enak-enak hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Hampir. obat yang haram. Misalnya ada cacing, kan termasuk binatang yang mematikan, tapi bisa untuk obat katanya cacing itu bisa untuk obat sesak nafas. Kemudian yang kedua mengenai minuman. Selain nama itu kan ada sekarang jenis-jenis yang melakukan seperti ganja, seperti itu apakah itu termasuk haram? Cuma itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Wah, cukup Andi. 3. Si pertama niki menarik pertanyaannya. Kemudian dalam kasus yang berbeda, ketika kita dilarang untuk bersalaman, terlarang itu mengucap salam, lalu bagaimana kita mendakwahinya? Ya, sementara dakwahnya itu harus berhubungan dengan yang bersangkutan. Maka di dalam kaidah usul fikih itu kullu amin maksus. Setiap yang am mesti ada taksis, ada pengecualian. Tidak semua yang umum terlalu umum, mesti ada pengecualian. Maka dalam konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu mesti ada pengecualian. Bagi yang normal, tidak dalam konsep amar ma'ruf nahi mungkar untuk muamalah sejelu-jelu, dia narak niat gen balak ieu, dia narak niat untuk ampun engkah misalkan, maka secara kontak langsung salam dan seterusnya ini berlaku hadis niki dek kanggo. Tapi ketika dia sebagai dai dan dia sebagai mad'u, dia adalah orang yang melakukan kemungkaran yang wajib kita dakwahi, ya, maka saya sebagai dai wajib mendakwahi dia, maka saya boleh berinteraksi dengan dia. Niat saya satu, nahi mungkar, untuk menghilangkan kemungkaran dia. Kalau secara umum kita ambil hadisnya, berarti ndara embala ieu laun teparan ye kanggo salah. Nah, berarti keumuman hadis itu dibawa kepada yang normal. Normal artinya lamun dia bermuamalah, berinteraksi, sosialisasi, tidak ada tujuan amar ma'ruf nahi mungkar, baru tidak boleh. Tapi ketika muamalah kita, sosialisasi kita, interaksi kita dengan dia, agar dia tobat sadar, itu justru menjadi amar ma'ruf nahi mungkar, justru jadi pahala. Mar'anu misalkan Gus Sayyar Miftah, Gus Miftah niki tauna ceramah lek diskotik, tahu pelacur niki. Nah, kenapa? Karena memang dia sudah terbiasa dengan konsep itu amar ma'ruf nahi mungkar, bidangnya di situ. Ya, ukuran nengengat singes nu ndek melet Tuhan. Munjun ketu dong ya melet-melet diri burung na berdakwah. Sila bayun kan berbeda. Ya. Konsepnya berbeda. Kalau kita yang normal tidak boleh, tapi kalau ada konsep dakwah di situ, ya tentunya ada kelonggaran untuk semata-mata dakwah. Tapi tentunya dakwahnya dengan 3. Man ra'a minkum mungkaran. Kalau engkau melihat kemungkaran, ini kan teorinya amar ma'ruf. Pertama, fal yughayyirhu biyadi. Kalau engkau mampu dengan kekuasaan, pemegang kekuasaan, kemampuan, bos misalkan, itu harus amar ma'ruf dengan amar ma'ruf nahi mungkar dengan apa? Dengan kekuasaannya. Karena itu lebih mudah.
Atau fa'ilam yastati, kalau dia tidak mampu dalam konsep nahi mungkar, yakni fabilisani, katakan ongkatan wah badak doang, ya sekedar debadak. Misalkan ndek dia bersalamualaikum, ndek dia salaman, badak pacu-pacu semeton mendengkah nginem jak lancar wah rezeki, sekedar ngenu doang, itu namanya fabilisani. Tidak mampu dengan itu, fabi qalbi saja, dengan hati, di mana apa doakan dia, ampun tebang hidayah si Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep amar ma'ruf nahi mungkar kita, ya. Tetap disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Lagu dalam konsep nasihat itu kan, dalam konsep nasihat telu masih si Allah Subhanahu wa taala tersebutan apa lana bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Apalan ud'u ila sabili rabbika, lamun dengaja. Ini kan konsepnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ud'u ila sabili rabbika, lamun dengaja dengan tipa jalan Allah, metodenya 3, bil hikmah, dengan hikmah. Pertama hikmah, contohkan dia dengan cara yang terbaik. Yang kedua mau'izatul hasanah, dengan ceramah, dengan metode materi-materi seperti ini. Yang ketiga jadilhum billati ahsan, kemudian bermujadalah dengan cara yang baik, dengan logika dan seterusnya. Berarti untuk konsep dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, pengecualian atas keumuman bahwa tidak boleh menjenguk orang sakitnya, menyalaminya, bermusafahanya, itu ditaksis dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini wallahu a'lam. Nah, kemudian apakah dulu kita tidak tahu, ya, baru kita ngaji lah ukurannya. Berarti karena hukumnya orang tidak tahu, itu tidak ada dosanya, maka sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau besok ada lagi, jangan pura-pura tidak tahu gitu. Angka lebih baik, ya, saya sarankan siapapun yang meninggal agar muncul huzuzon, dindi cerita riwayat jenazah nipang tukang pesila lagu niki ya kira minum lagu badak itu ante wah sembahyang itu payu itu ulah ada bercerita dini cerita aibnya, sehingga apa husnuzon kita muncul. Tapi bagi yang tahu di sekitarnya, ya udah nggak usah, ya. Tapi kita yang tidak tahu kan tidak apa-apa, ya. Misalkan tersaksian, ya bagus nggih uni karena dia tahu laun inggas teberenggeh tebada ya nih bawah ya. Tapi kalau sudah dikasih tahu duluan itu masalah. Itu masalah. Angka mun demesilan sila wah secara umum bilinang nih dendik cerita apa nih tukang sekene nih mun bau jelapan datang nih kah suruh itu jelapan datang terus cerita ini kurang aja. Ya, jadi jamaah yang bermati Allah, ya udah, hukum tidak tahu itu tetap tidak ada dosanya. Wallahu a'lam. Kemudian si ketelu tentang hukum cacing tadi. Cacing niki hukumnya adalah mubah, ya. Mubah artinya boleh pada marak lindung. Lindung niki adalah mubah. Kenapa? Karena dia tidak termasuk binatang yang berbisa, tidak termasuk yang buas, tidak termasuk yang bertaring. Cuman satu ilatnya, ada kalanya khobais dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan. Berarti ada orang sebagian jijik, ada orang sebagian tidak jijik. Bagi orang yang memandang lindung itu seperti ulah, ya, marah ulah, guru nengengat totang dong, nah bagi yang maka haram untuk anda. Tapi lamun teang jamaah dulu, ya. Iya, kenapa? Karena dia mubah, ya. Kembali kepada kita sendiri. Sama dengan cacing. Lamun cacing itu bisa menjadi obat lah. Apa asma, obat endah tipes niki paling cepat. Ya kalau semata-mata obat, jijik tidak jijik ya ndak apa-apa. Karena tetap hukum asalnya pada mubah, ya. Mubah. Ya. Kalau dia dimakan pun ukurannya boleh kalau tidak jijik, tapi karena jijiknya menghalangi dia jadi boleh. Kalau dia jadi obat maka boleh kita konsumsi. Nah ini kini kemudian si kedua apa bro? Hah? Narkoba. Oh iya, narkoba marawah terjelasang di awal-awal wanenu apapun namanya, yang penting dia memabukkan, namanya khomer. Mau namanya sabu, ekstasi, topi miring, topi apa jar,
Ya kan kalau arem ya, itu semua khamr. Kenapa? Karena keumumannya setiap kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Wa kullu khamrin haramun, setiap khamr itu haram. Ya, lumayan sekedi sekedi ma haruma qaliluhu haruma kathiru haruma qaliluhu, sekediknya haram, banyaknya lebih-lebih haram. Maka sedikitnya haram, banyaknya lebih-lebih haram. Artinya apa? Dinarak kebolehannya. Berarti lamun dengan barat kan yu namanya terus berketua narat. Mun dengan barat kan yu namanya mun dengan tuak saja lo mati laut. Ya, kalau itu memang tetap khamr, maka yang dilihat bukan semata-mata memabukkannya atau tidak, tapi dia punya sifat memabukkan atau tidak. Ya, misalkan Pak Abu wah jagung nginem tua misalkan, sebotol beli nu bui wah isin dek neman bawas lamun sebotol beli nu segalon pun bawas misalkan. Contoh. Apakah kemudian sebelum bawas itu dia halal? Artinya sebotol itu kan dek ku bawas, berarti sebotolnya halal. Dek neman bawas. Piran bawas namun segalon, apakah segalon pun haram? Lamun sebotol dek haram tiba apa? Artinya sebotolnya dakak dek de bawas haram, apalagi gende segalon sampai bawas tetap haram. Kenapa? Karena yang dilihat tidak pada unsur bawas atau tidaknya, tapi unsur memabukkan atau tidak. Nah, jelas itu. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana fi laylatina wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa quwwatina wa azwajina wa dhurriyyatina tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anzil rahmata wan ni'mata was sihhata was salama wal barakah wal afiyah wal maghfirah wal ridwan alaina fi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan sanan muwaffaqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Oh jemaah lain jari sekek Muharram di berdoa awal tahun akhir tahun. Jemaah lain ni, jemaah lain kelem apa jadi? Kaum Selasa. Jadi akhir tahun dah baca sindeman maghrib, awal tahun dah baca enggas maghrib. Terus enggas maghrib baca Yasin telu kali. Yang kita berdoa bareng-bareng mak biasa. Ndi, nah ndak lupa lagu ndek tiang datang. Lain sekedar himbauan saja. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.